Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia dari IP Bandung, Rumbul Boga. Kali ini saya mau berbagi tentang tutorial cara membuat cake vanilla versi saya, tapi saduran resepnya dari YouTube. Nanti linknya saya simpan di bawah ini ya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan di sini udah saya sediakan. Ada 4 kuning telur ya, kelihatan ya. Putih telurnya kita pisahkan. Lalu ada 50 gram minyak sayur, ada 80 gram susu UHT, ada 80 gram gula bubuk. Kalau di sini saya pakai gula bubuk, tapi kalau adanya gula biasa juga nggak apa-apa, nggak usah dihalusin. Dan ini ada 80 gram tepung terigu protein rendah, tapi kalau misalkan cuma ada protein sedang juga nggak masalah. Ini udah saya ayak ya teman-teman. Lalu tidak lupa juga di sini ada setengah sendok teh garam. Cara membuatnya kita langsung aja ya teman-teman. Ini 4 butir telur, kita kocok menggunakan whisk. Kocoknya nggak usah harus sampai kayak ngomong gitu, yang penting dia udah hancur aja seperti ini. Setelah itu kita masukkan minyak sayurnya, masukin aja kayak gitu. Lalu kita aduk lagi, juga susu UHT-nya ya teman-teman. Masih menggunakan whisker aja. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan garamnya. Oke. Ya, terus saja diaduk. Yang penting dia nyampur aja. Tidak harus mengembang ya. Nah, selanjutnya adalah tepung. Kita masukkan perlahan dan diaduk. Bertahap dimasukkannya ya teman-teman. Sebenarnya sih lebih bagus kalau ayaknya tuh dadakan. Jadi pas mau dimasukin ke campuran yang ini baru diayak, tapi berhubung ayakan punya saya kecil, jadi saya ayak dulu di awal aja. Kenapa harus diayak? Biar nanti tidak ada kerinjel di dalamnya teman-teman. Gitu. Oke. Kita aduk sampai dia halus dan tercampur ya. Pastikan halus ya teman-teman. Halus itu berarti sudah tidak ada tekstur kasar di dalamnya. Biasanya tekstur kasarnya itu ya dari tepung tadi. Ya. Seperti ini teman-teman. Sudah cukup. Nah, tadi setelah tercampur semuanya bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi, terakhir kita tambahkan perisa vanila. Boleh yang bubuk, boleh juga yang cair, tergantung ketersediaan. Tapi kalau yang bubuk itu usahakan jangan banyak-banyak karena nanti jadi pahit teman-teman. Ini saya pakai essence. Oke, saya masukkan segini. Sip. Kita aduk lagi deh. Oke. Sekarang yang adonan pertama ini, adonan kuning telurnya kita sisihkan dulu karena kita akan lanjut ke adonan yang kedua, yaitu kita mengolah putih telurnya. Nah, untuk adonan yang kedua, ini tadi saya ada kurang disebutin bahannya.
yaitu perasan jeruk lemon. Digunakannya 1 sendok makan. Bisa juga perasan jeruk nipis, atau kalau misalkan nggak ada juga bisa pakai cream of tartar. Nah, fungsi dari perasan air jeruk lemon ini adalah untuk menstabilkan putih telur nanti. Jadi dia nggak cepat amblas dan tetap bagus gitu, stabil seperti itu. Selain itu juga pasti tentu ada aromanya ya kalau kita menggunakan yang lemon atau jeruk nipis seperti itu. Nah, cara proses yang kedua, adonan kedua, kita masukkan putih telurnya ke wadah, mixing bowl. Lalu kita mixer. Nah, kalau ini kita baru pakai mixer dengan kecepatan sedang aja teman-teman. Secara bertahap. Kita akan menggunakan mixer hingga putih telurnya menjadi soft stick ya. Itu nanti ada perubahan di warna juga dari adonan atau dari campurannya. Nanti putih telurnya tuh sudah mengkilat, kental, mengembang, dan juga nanti kalau diangkat itu dia jadi jambul, jadi enggak mangkreng keras berat gitu, enggak. Diangkat dia tetap jatuh tapi stay on. Oke, nanti saya tunjukin. Adonan yang putih telur tadi sudah seperti ini ya teman-teman ya, sudah mengembang, terang sekali ya. Kemudian sekarang kita masukkan secara bertahap atau sedikit-sedikit adonan putih telur ini ke dalam adonan kuning telur. Sedikit-sedikit aja. Diaduknya perlahan aja teman-teman. Saja sambil diputar hingga adonan putih telurnya habis. Saya lanjutkan dengan spatula untuk memastikan apakah masih ada adonan kuningnya yang belum merata dengan adonan putih. Masih ada yang kuning kan ternyata. Ingat ya teman-teman, aduknya pelan-pelan aja, dan kalau bisa nggak usah sampai diangkat-angkat si sendok atau spatulanya. Nah, sudah tercampur rata ya teman-teman, sudah tidak ada adonan kuning yang terlihat, sudah menyatu dengan adonan putih. Sekarang kita masukkan ke loyang.
kedua adonan tadi, yaitu adonan yang mengandung kuning telur dan putih telur, sudah kita satukan. Jadi seperti ini. Tadi sudah saya insert ya videonya ketika pencampuran. Sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Nah, loyang ini karena saya tidak ada loyang yang besar dan tidak ada baking paper, jadi saya menggunakan 2 loyang. Dan loyangnya sudah saya alas saya lumuri dengan margarin atau mentega, lalu diberi tepung sedikit saja dan diratakan. Jadi seperti ini. Jangan terlalu banyak tepungnya, nanti dia jadi kering gitu permukaannya. Kita masukin ya teman-teman. Bismillah. Bismillah. Misalkan teman-teman punya loyang yang besar sih ya bisa sekaligus sih sebenarnya. Ini berhubung nggak ada loyang besar jadi dibagi 2 gitu. Oke. Kita ratakan. Nah, kalau ngeratainnya itu bisa ditepuk-tepuk, tapi jangan keras-keras ya teman-teman ya, sewajarnya aja. Dan kita siap masukkan ke dalam oven. Nah, tadi ketika kita mau mulai mencampur bahan, kalau saya sih tadi waktu lagi mencampur bahan yang pertama, saya udah panaskan oven listrik saya di suhu 190 sampai 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itu kayak pre-bakingnya gitu, preparation ovennya biar dia pas kita masukin tuh udah ready. Sekaligus juga memanaskan airnya. Nah, air apa sih? Jadi kue kali ini yang saya bikin menggunakan metode atau tekniknya itulah bain-marie, di mana saya menggunakan air panas yang mengalasi loyang yang akan kita gunakan. Seperti apa penampakannya? Simak berikut. Nah, jadi di loyang yang hitam itu sudah saya beri air. Terlihat ya, dia menguap karena tadi dipanaskan berikut proses pre-bakingnya tadi yang preparation tuh masih ya tadi. Nah, kemudian nanti si kuehnya, loyang yang sudah berisi adonan kue, kita simpan di atas loyang alas yang sudah diberi air panas tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi loyang alas diberi air, kemudian tadi di preheat atau pre-baking sampai akhirnya airnya panas. Kemudian sekarang kita set api atas bawah 150 derajat Celcius selama 30 menit. Oke, jadi adonannya udah di dalam oven. Tadi kita set 150 derajat Celcius untuk 30 menit. Nah, durasi 30 menit itu nggak perlu dibuka-buka ovennya, nggak perlu kepo pengen ngeliat, cukup dari luar aja. Nanti setelah 30 menit itu barulah kita buka sedikit pintu ovennya, sedikit aja, ya kurang lebih sampai 5 detikan. Kemudian kita tutup lagi, jangan dikeluarin dulu, kuehnya belum matang. Kemudian kita tutup kembali ovennya dan kita set di suhu 130 derajat Celcius selama 30 menit selanjutnya atau hingga matang. Nanti kita lihat ya hasilnya gimana, mudah-mudahan sukses, amin. Oh iya, ini penting banget,
kalau kita lagi baking, apalagi kue yang mengandung chiffon seperti ini atau kue apapun sebenarnya, itu jangan keseringan buka tutup oven. Itu yang biasanya ngebikin nantinya jadi turun si kuenya ketika udah jadi, atau malah jadi bantat dari awal. Banyak banget sih faktor yang bisa jadi efek kalau misalkan kita sering buka tutup oven seperti itu. Nah, teman-teman, tadi dia baru mati ya, udah 30 menit pertama di 150 derajat Celcius. Sekarang kita buka sedikit selama 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tutup lagi. Kita set di 130 derajat Celcius selama kita coba dulu di 30 menit. Oke. Itu bisa jadi lebih cepat juga, bisa jadi lebih lambat juga. Kita mulai liatin aja, sering-sering lihat apa dia udah matang apa belum, karena tiap oven itu kan berbeda ya hasilnya. See you di akhir. Alhamdulillah teman-teman, kuenya udah jadi. Tadi juga udah saya balikin. Enggak menciut so far. Tadi keluar dari loyangnya juga gampang. Tadi sebenarnya saya bikin video waktu ngeluarin dari loyang, tapi ada saya nggak pakai kerudung kelihatan. Ya udah deh, ini aja deh ya. Looknya seperti ini, dan ini menu. Alhamdulillah, Agra vanilanya sukses. Kita cobain ya teman-teman. Bismillah, kita coba potong. Soft banget. Wow, ini soft banget, Masya Allah.